Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya rahimin. Ya rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, kembali kita mengucap alhamdulillah atas nikmat Allah yang kita terima siang malam, pagi petang. Nikmat yang tidak dapat dihitung, tidak dapat dikira. Allah menyuruh kita mengingat nikmat, menyebut-nyebut nikmat, mensyukuri nikmat. Syukur itu wajib. Syukur itu mencegah azab. Ingin terhindar pada bencana alam, tingkatkanlah kesyukuran. Ingin terhindar pada penyakit, tingkatkanlah kesyukuran. Ayat dalam surah An-Nisa. Syukur mengundang nikmat. Kalau kita bersyukur, nikmat akan ditambah Allah. Syukur mencegah bala. Orang banyak bicara tentang bala. Tapi kadang-kadang ada bicara syukur, kadang-kadang lupa bersyukur. Halaman 101, 101, ayat 147. Dulu di awal-awal bencana banjir yang baru dialami, ada dibicarakan ini dalam khutbah Jumat. Pas di awal-awal peristiwa banjir. Ayat 147, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Buat apalah Allah mendatangkan azab? Tidak perlu Allah mendatangkan azab. In syakartum, kalau kamu bersyukur. Wa amantum, kalau kamu beriman. Merealisasikan iman. Iman itu perlu direalisasikan, perlu dibuktikan. Iman itu bukan aku beriman, amantu billah, itu bukan. Iman itu datang ke masjid. Karena ayat-ayat tentang masjid menyatakan yang mau datang ke masjid itu orang beriman. Iman itu belajar. Iman itu mencintai Allah. Iman tidak sah kalau tidak sampai ke tahap cinta. Lantuk minu hatta tahabbu, katanya. Kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Cinta nomor 1, cinta kepada Allah. Cinta nomor 2, cinta mencintai Rasulullah. Kemudian mencintai sarana cinta, mencintai sesama pencinta. Salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemarin kita bersama hadis Sahih Bukhari tentang pesan emas Sayyidina Ali. Sekarang kita bersama surah Nazi'at yang akan dikaitkan dengan pesan Sayyidina Ali kemarin. Surah Nazi'at halaman 583, 584, juz 30, jumlah ayatnya 46 ayat. Apa perlunya jumlah ayat?
Apa bunyinya jumlah ayat? Sebelumnya surah An-Naba 40 ayat. Sesudahnya surah Abbas 42 ayat. Apa gunanya bilangan ayat? Bilangan ayat, kata Abdullah bin Mas'ud, satu ayat Al-Quran lebih mahal pada dunia dan segala isinya, katanya. Karena satu ayat kita baca, satu ayat ada di hati kita, kita menghafal Quran satu ayat, akan melayakkannya mendapat kenaikan derajat nanti di jannah. Orang beriman pikirannya mesti jannah, surga, 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 surga. Kalau surga tak teringat, macam mana anak mau masuk surga? Tidak ingat dia surga. Yang ingatnya apa? Sawah ladang, sawah ladang, sawah ladang, kantor, rumah sakit, olahraga, makan, minum, pakaian. Itu bukan sifat ahlu jannah, itu sifat ahlu dunia. Kata Imam Ali kemarin, manusia terbagi dua, ada abnaul akhirah, ada abnaul dunia. Ada warga akhirat, ada warga dunia. Baiklah ya. Ayatnya 46 ayat. Satu ayat dibaca di pagi hari di rumah Allah, di masjid, di musalla, di surau. Nilainya lebih baik pada unta besar gemuk di zaman Nabi. Kalau zaman sekarang, unta besar gemuk itu nilainya lebih mahal daripada mobil paling mewah. Bapak mau memiliki apa? Memiliki Fortuner contohnya. Satu ayat Bapak baca di pagi hari di masjid lebih mahal pada Fortuner model baru. Kalau Bapak ke masjid tidak baca Quran, berapa Fortuner yang hilang? Subhanallah. Saya teringat biar saya baca surah Naziat ini, saya teringat seketika dulu masa di Tripoli, Libya, ada seorang profesor matematika. Dia profesor matematika di Tripoli University, Universitas Tripoli. Orangnya orang India. Namanya Profesor Dr. Maulana Muhammad. Ingat lagi namanya. Pas hari dia mau pulang, habis kontrak kerja dengan di Universitas Tripoli, kami suruh dia jadi imam karena hari itu dia akan berangkat pulang ke negaranya di India, Hyderabad, India. Suruh dia jadi imam. Rakaat pertama dibacanya wan-nazi'ati gharqa. Profesor matematika. Rakaat kedua dibacanya wal fajri wa layalin 'ashr. Subhanallah. Subhanallah. Baik ya. Apa yang mau digarisbawahi di sini? Yang mau digarisbawahi yang akan dikaitkan dengan pesan Sayyidina Ali kemarin, ayat 37, 38, 39 sampai 41. Ayat 37, 38 sifat-sifat ahlun nar. Dua ayat pendek, tidak sampai sebaris. Sifat-sifat ahlun nar. Ayat 40, 41 sifat-sifat ahlul jannah. Apa kata Sayyidina Ali kemarin? Ingatlah dunia ini cepat pergi menghilang. Akhirat akan segera mendatang. 20, 25 sudah hilang, sudah pergi, tidak akan datang lagi. Tahun 20, 25 sudah pergi. Sekarang hari ini sudah tanggal berapa hari ini? Pergi satu hari, pergi satu hari, pergi satu hari. Dunia
pergi menghilang. Akhirat muncul dan datang. Pintu kubur semakin dekat. Walaupun Bapak masih sehat, kita tidak tahu kapan berakhirnya fungsi jantung, fungsi organ-organ lain. Sifat-sifat ahlun nar di sini, pertama tagha. Yang kedua, asaral hayat dunia. Tagha itu melanggar perintah Allah. Tagha yatgha tughyan, melanggar perintah Allah. Zalim, melanggar aturan. Patutnya dia taat, dia langgar. Itu tagha namanya. Orang yang melampaui, melanggar peraturan Allah, dia tidak belajar macam mana tahu peraturan. Dilanggarnya lah peraturan karena dia tidak ada ilmu, tidak ada bekal, tidak ada senjata, tidak ada alat. Banyak yang terlanggar satu hal ini. Suami melanggar, istri melanggar, anak-anak lebih dari ayahnya lagi, lebih dari ibunya lagi. Jadi supaya terhindar pada tagha itu mesti belajar. Time sholat, time masjid. Kalau time masjid tidak ke masjid, sudah melanggar Pak. Time sholat tidak sholat, waktu sholat tidak sholat, ini sudah melanggar. Time baca Quran, mesti baca Quran. Tidak ada Quran dalam kesehariannya, itu sudah pelanggaran. Melanggar itu Pak. Wa akharal hayatad dunya. Sifat yang kedua daripada sifat ahlun nar, mementingkan kehidupan dunia. Dalam pesan Ali kemarin, dia menjadi abna dunia, menjadi penggemar dunia, pencinta dunia. Nauzubillah. Dunia itu kenapa dikatakan dunia? Dunia itu bahasa apa? Bahasa Al-Quran. Dunia itu bahasa apa? Bahasa Arab. Dunia itu bahasa apa? Bahasa Islam. Apa bahasa kitanya? Dunia. Kenapa dikatakan dunia? Tidak tahu. Dunia itu yang rendah. Dana ya dulu yang dekat. Kenapa dikatakan dunia? Dunia yang rendah. Mobil mewah dibeli. Meninggal orang tuh, tinggal mobilnya. Letih dia mencari duit untuk beli mobil, beli kendaraan, membangun rumah. Tidak ada tahajud dalam rumah. Tidak ada Quran dalam rumah. Yang ada wifi, yang ada internet. Meninggallah tuan rumah. Dia disiksa di dalam kubur karena rumahnya bukan rumah tahajud, rumahnya rumah internet. Tersiksa dalam kubur. Ahli keluarga mengikuti jejak ayahnya yang sudah mati, yang sudah meninggal, terbaring di liang lahat. Anaknya miring dosa sama ayahnya. Nauzubillah. Time azan ayahnya tidak ke masjid, anaknya tidak ke masjid. Sampai ke cucu 7 keturunan tidak ke masjid. Dari atas sampai ke bawah terkumpul dosanya, dapat sama yang di atas. Nauzubillah. Dunia adanya rendah.
Lawannya apa? Akhirat. Akhirat. Akhiratnya hari terakhir. Dan kalau kita lihat dalam Quran, nama-nama dunia, nama-nama akhirat, banyak lagi Pak ya. Kita lihat satu contoh dalam surah yang selalu dibaca pagi Jumat. Surah Ad-Dahar, surah Al-Insan. Halaman 580, 580, nama dunia yang lain. Ayat 27, Inna haula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Ayat 27 halaman 580, Inna haula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Ini ayat ini teguran ini. Ayat ini sedih melihat kelompok manusia yang mengejar dunia. Di sini dunia dikatakan al-ajilah. Inna orang itu, mereka itu ahlul dunia, yuhibbun al-ajilah, mencintai ajilah. Ajilah itu dunia. Apa itu ajilah? Kehidupan yang segera, instan. Kerja dia sejam, dapat dia sekian ribu. Kerja satu hari, kerja seminggu, kerja sekian imbalannya. Nampak. Itu yang dikejarnya. Mencari yang ada di depan matanya. Yang bisa diraba. Yang bisa dipegang, yang bisa dilihat. Akhirat tak nampak. Datang dia ke masjid, dia sholat sunat sebelum subuh di masjid, lebih mahal pada dunia dan segala isinya. Tidak nampak. Dia baca Quran satu ayat, lebih mahal pada satu ekor unta besar gemuk. Tidak nampak. Karena ini hal yang gaib. Kalau dunia ini al-ajilah, yang segera, yang nampak, yang instan. Mereka mencari yang segera. Dunia itu Pak ya. Wa yazaruna warahum yawman thaqila, mereka meninggalkan hari yang berat mau dihadapi nanti di sana. Dirinya susah tak selamat. Ahli keluarganya tidak selamat nanti di sana. Itu tidak dipikirkannya. Tidak dipikirkannya tentang keluarganya. Nanti di hadapan Allah yang dipikirnya macam mana makan minum mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tengok pula ayat 15 surah Az-Zumar Pak ya, halaman 460. Qul innal khasirina, jelaskanlah sama manusia itu orang yang hidupnya rugi, alladzina khasiru anfusahum, mereka merugikan dirinya, wa ahlihim, merugikan keluarganya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Suami gagal, istri gagal, anak cucu gagal, rugi. Ala dzalika huwal khusranul mubin, inilah kerugian yang terang. Dirinya rugi, diri tak selamat, istri tak selamat, anggota keluarga sengsara. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Qul, sampaikanlah sama mereka. Tidak sampai berita itu. Tidak lalu obat naik. Tidak sampai misi. Tidak sampai message. Innal khasirin, mereka yang rugi, alladzina khasiru anfusahum, yang dirinya sendiri rugi, wa ahlihim, keluarganya rugi,
yaumal kiamah, nanti di sana rugi. Ala zalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang jelas dan terang. Pernah dia ke sawah kalau dalam pagi sore, hidup tak selamat karena jauh dari sholat, jauh dari ibadah, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran. Quran tidak dibaca di rumahnya, Quran tidak berbunyi. Nauzubillah. Jadi kita baru terangkan surah An-Nazi'at tadi, sifat ahlun nar. Apa sifatnya di sini? Pertama, hidupnya keterlaluan. Kalau bahasa Mendeli mungkin naporahan katanya. Naporan. Ayah tak kemijit, anak tak kemijit, cucu tak kemijit. Mungkin 7 keturunan tak kemijit, tak nampak jalan kemijit. Di mana Islamnya itu? Di mana Islamnya? Ya Ilahi. Ramadan kemijit. Itu pun persentasenya belum tinggi. Air raya kemijit. Nauzubillah. Orang itu keterlaluan, kemudian mengambil perhatian dunia. Hasilnya apa? Rizalnya, kesimpulannya, fa'innal jahimah hiyal ma'wa. Itulah yang masuk neraka itu. Jahim, neraka jahim. Kita lihat sedikit sifat ahlul jannah. Dalam Quran ini Pak ya, ini sifat ahlun nar, penghuni neraka. Ini sifat ahlul jannah, penghuni surga. Supaya kita pandai memilih, pandai menyisih. Ini disisihkan, ini dipilih. Ini sifat ahlul jannah. 2 sifatnya. Sifat ahlul nar 2, sifat ahlul jannah 2. Wa amma man khafa maqama rabbih. 1. Orang yang takut kepada maqam kebesaran Allah. Takut saat berhadapan dengan Allah nanti. Setiap orang akan menghadap Allah. Allah akan menanyanya. Tidak ada perantara. Berapa umur? Akan ditanya. Masa muda bikin apa? Akan ditanya. Penghasilan 1 hari berapa? Kemana dibelanjakan? Hasilnya yang diperoleh itu hanya untuk membayar internet saja. Berapa internet 1 hari? Itu akan ditanya nanti di sana. Wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang ada rasa takut kepada Allah, dengar azan takut ya. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini apa? Didekati, didatangi. Takut kepada ular, singa dan harimau dijauhi, dibenci. Takut kepada Allah, didekati dan dicintai. Ini ilmu takut nih Pak ya. Wa man khafa maqama rabbih, siapa takut pada maqam kebesaran Allah, ada Allah di hatinya. Ingat dia yang tidur subuh itu berbahaya. Allah memanggil ke rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kalau dia takut kepada Allah, dengannya panggil Allah, datang dia. Wa nahan nafsa 'anil hawa, ini sifat yang kedua, dia mengekang kehendak nafsunya, kehendak tidur dikekalnya, dibatasinya.
dikontrolnya, dimanage-nya. Ada manajemen tidur. Kalau tidur tidak ada manajemen, tidak diatur, sama dengan yang berkaki 4, tidak mengatur tidurnya. Berkaki 2, atau yang menjalar, yang melata. Jadi sifat al-jannah pertama takut kepada Allah, yang kedua mengekang nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia mengekang nafsunya. Ada kekangan, ada rem, ada break. Mau tidur, kemarin saya pergi ke pondok pesantren di Pasaman, Berau. Anak pondok di sana jam 4 mesti bangun tahajud. Sholat berjamaah wajib, tidak boleh tinggal seorang pun. Jam 4 bangun tahajud. Oh, ini sukseslah pondok ini. Wajib hafal Quran sejuz setahun. Tahun pertama 1 juz. Tahun kedua, kalau dia 6 tahun, 6 juz mesti wajib. Tidak dapat Quran, tidak naik kelas, tidak naik derajat. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia mengekang kehendak nafsunya. Hawa itu kenapa dikatakan hawa? Hawa itu bahasa Quran. Kata ulama dikatakan hawa itu hawa. Hawa itu artinya jatuh. Hawa jatuh down. Kalau Anda menuruti nafsu Anda akan down. Nah, dunia dia tidak tahu maknanya, hawa dia tidak tahu maknanya. Kata ulama dikatakan hawa itu hawa atau Yahwi artinya down, jatuh, bonong, terpuruk. Kalau Anda menuruti nafsu mau tidur saja, Anda akan terpuruk. Sumiyal hawa, dikatakan hawa itu dengan hawa karena orang yang menuruti nafsunya akan terpuruk dalam jahannam. Na'udzubillah, na'udzubillah. Fa innal jannata hiyal ma'wa, ayat 41. Itu larangan masuk jannah, mempunyai 2 sifat dalam ayat 40. Takut kepada Allah, khauf. Dalam ayat lain khasyah. Dari mana datangnya takut? Takut datangnya pada ma'rifah. Kalau dia tidak ada ma'rifah, dia tidak takut. Saya ingat cerita seorang teman di Brunei dulu. Dosen orang Mesir. Anaknya masuk kamar mandi. Tiba-tiba di kamar mandi ada ular. Anaknya tidak tahu ular. Tidak ada ma'rifah. Mau dipegangnya. Dipanggilnya ayah. Dibilangnya ular. Ya, ada ular di sana. Cantik loh. Saya mau pegang, mau main-main. Nah, itu bukan ular. Nah, kalau ular itu bahasanya jud. Ya bapak, jud. Ya, ada ular di sana. Cantik. Saya mau main-main. Nah, itu bukan ular. Nah, itu ular. Itu bahaya, nah. Jangan pegang, jangan dekat. Tidak ada makrifat, tidak ada ilmu, pikirnya ular itu mainan. Kenapa? Dia tidak tahu. Tidak takut, karena tidak tahu. Tidak tahu itu binatang berbisa, berbahaya, dia tidak tahu. Kenapa tak takut kepada Allah? Dia tidak tahu. Tidak tahu. Krisis akidah. Tidak belajar. Tidak tahu Allah, Pak. Belajar Quran. Ini kalam Allah. Belajar sifat 20, tak belajar Quran, tidak tembus. Sahabat Nabi tidak belajar sifat 20, tapi
keyakinannya melangit. Bukan salah belajar sifat 20 ya. Nanti dikatakan, oh nggak perlu ya belajar sifat. Baca Quran, faham Fatihah, insya Allah selamat. Faham suratul Ikhlas, itulah akidah. Ini di kotak-katiknya sifat 20. Fatihah nggak belajar, basmalah nggak belajar, suratul Ikhlas nggak belajar. Nanti ditanya, kamu kenapa tak belajar Quran suratul Ikhlas? Kenapa fokus pada sifat 20? Quran dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sifat ahlul jannah ada dua. Pertama khauf, rasa takut kepada Allah. Yang kedua mengekang nafsu. Nafsu nak tidur jangan dituruti. Nafsu nak duduk di rumah waktu azan 5 waktu satu waktu tak sempat ke masjid. Kalau sempat 5. Kalau enggak 4, enggak 3, 2, 1 pun tak dapat. Apakah itu dikatakan wanahan nafsa anil hawa? Dia mengekang nafsunya? Itu menuruti nafsu namanya. Kenapa dia menuruti nafsu? Dia enggak tahu Allah macam mana mau cinta, enggak tahu Allah macam mana mau takut, enggak kenal Allah, enggak kenal anak enggak belajar. Saluran belajarnya, jalurnya enggak betul. Nauzubillah, summa nauzubillah. Pondok banyak ulama, banyak ustaz ramai, masjid lengang. Buya ramai. Mana buyanya? Santri ramai. Pergi kampung-kampung. Setiap kampung ada santri, ada tambah kampung baru lagi. Tapi mana di masjid? Masjidnya lengang. Nauzubillah. Jazakumullah khairan. Inni ubukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.